Al-Khaliq who made the oceans, rivers, lakes, streams, and rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Al-Fari Family. Sekarang kita sedang berada di Curug Pasirenggit dan ini di wisata Curug Gua Lumut Endah. Namun pada kesempatan hari ini kita tidak akan mengeksplor Curug Gua Lumut Endah, namun kita akan mengeksplor Curug Pasirenggitnya, teman-teman. Nah, ini dia. Kita akan menuju ke loket. Nah, itu dia loketnya di depan, teman-teman. Tapi kayaknya ya mudah-mudahan tempat wisatanya lagi sepi ya, karena sengaja kita datang di weekday itu karena biar sepi, teman. Oke teman-teman, kita sekarang sudah bayar tiketnya. Ternyata tiketnya 10.000 per orang, teman-teman. Ini di weekday ya, 10.000. Kalau misalnya weekend kami nggak tahu apakah bisa lebih mahal ataukah, kayaknya nggak mungkin kalau misalnya lebih murah. Biasanya kalau weekend itu tetap segitu ataupun lebih mahal. Tapi kalau di objek-objek wisata yang lainnya biasanya memang lebih mahal. Nah, ini di samping kiri saya itu ada warung, teman-teman. Ada warung, juga ada lesehan buat kayak makan-makan mie. Juga di sini juga kayak bisa juga untuk nyimpen-nyimpen motor juga bisa di situ, teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk nyimpen-nyimpen motor sepertinya lebih ini yang di atasnya, teman-teman, karena yang di atasnya itu lebih luas, terus juga ada penjaganya. Mungkin kalau yang tadi itu yang nyimpen motor di situ mungkin orang-orang sini yang entah itu jaga warung ataupun yang pengelola, mungkin seperti itu. Nah, ini juga ada warung, teman-teman, di sebelah kanan. Cuman karena kami weekday sepertinya jadi tidak buka, teman-teman. Nah, ini jalanannya batu, teman-teman. Jadi batu yang disusun. Tapi tidak ini juga sih, nggak licin, teman-teman. Mungkin karena ini ya sudah kering ya. Tapi kalau misalnya keadaannya hujan, kami nggak tahu juga apakah licin ataukah tidak. Tapi kalau misalnya untuk anak kecil sepertinya perlu ada pendampingan dari orang tua, takutnya dia lari-lari nanti jatuh, atau kalau jatuh bahaya karena ini batu-batunya agak tajam. Nah, ini agak turun ya, teman-teman. Ini turunannya sudah mulai lumayan ya, cuman nggak seberapa sih daripada turunan kalau mendaki gunung. Nah, nanti di depan itu lebih parah turunannya, teman-teman. Nah, itu di depan ada tempat sampah, teman-teman. Itu di pinggirnya banyak sampah, tapi tempat sampahnya kosong. Itu saya berpikir positif aja, mungkin yang buang sampah di situ itu niatnya mau dibuang di tempat sampahnya, cuman meleset ya, mungkin seperti itu. Tuh, lihat teman, tuh curugnya, teman-teman. Wah, tinggi, teman-teman. Kalau di video kayaknya nggak terlihat tinggi ya, tapi kalau kalian datang langsung ke sini itu masya Allah lumayan tinggi ininya, curugnya, teman-teman. Bismillah. Oke, Ayo. lanjut, teman-teman. Kita ke bawah. Awas, licin.
Ini udah mulai curam teman-teman. Ini saya kesini bersama keluarga teman-teman. Itu keluarga pelan-pelan jalannya karena memang curam teman-teman. Saya pun ini hati-hati karena jalanannya berbatu. Ini yang ini masih berbatu rapi. Meskipun ya takut ya karena agak licin. Tapi kalau yang di bawahnya itu masih tanah teman-teman, dan lebih curam. Nah ini teman-teman, udah makin curam ini teman-teman. Kelihatannya nggak terlalu curam ya, karena ini curam teman-teman. Dan ini pegangannya juga bambu. Tapi saya tidak terlalu megang terlalu erat ke bambunya, karena bambunya juga saya ragu ya, takutnya keropos. Nah ini pakai karung, sepertinya di jalanan ini sering becek ataupun licin mungkin, sehingga dikasih karung biar jalanannya lebih bagus. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sampai di lokasi. Tuh lihat sekitarnya, hutan. Pohonannya masih rimbun. Oke, kita lanjut lagi menyusuri turunan. Kesini emang dah. Air terjunnya kedengarannya keras sekali teman-teman. Jadi kayak seger gitu kedengarannya. Ya kalau saya sih kayak merasa seger gitu kalau mendengar suara air terjun tuh. Kayak ngebayangin mandi di situ, di Grojok sama ini ya, sama air terjunnya. Ini kayaknya pasti dingin teman-teman, airnya pasti dingin nih. Nah, nanti kalau misalnya memungkinkan kayaknya enak kalau mandi, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya seperti misalnya karena banyak orang ataupun memang terlalu dalam atau terlalu deras, mungkin tidak mandi teman-teman. Untuk air terjunnya ini sekitar 25 sampai 30 meter ini teman-teman. Tinggi. Ini lihat tuh teman-teman. Batu-batu yang besar itu kelihatan kecil. Ini alhamdulillahnya lagi deras ya. Ini lagi sedang lah. Airnya sedang. Dan airnya pun jernih teman-teman. Lagi jernih. Kalau misalnya deras sekali itu airnya biasanya agak keruh ya. Dan kalau mandi pun ya agak takut juga. Nah udah mulai teman-teman, ini air percikan dari air terjunnya udah mulai terasa. Dan anginnya juga angin dari air terjunnya. Wah segar sekali. Akan mendekat. Oh, ini padahal hidupnya cantik ya. Cuman kalah viral dengan yang lain. Atau mungkin belum kayak di Bogor, mungkin udah viral ya. Cuman kalau sekarang ini kayaknya pengunjungnya agak kurang. Kayak
jauh. Seger tapi saya kalau lama-lama kayak menggigil ini. Itu jembatan yang tadi kita lewati. Kita lihat seger kali. Ini kayak di sini tuh anginnya kencang sekali teman-teman, dari ini apa, air terjun yang ke bawah ini membuat percikan air yang angin teman-teman, lumayan kencang juga. Cuman ini airnya sekarang kurang biru ya teman-teman. Kalau misalnya momennya tepat itu airnya insya Allah biru teman-teman, biru kehijauan. Nah itu teman-teman. Nah ini warung kecil-kecilan, di sini juga ada warung ternyata. Cuman kalau harganya saya kurang tahu ya mungkin relatif. Nah ini WC-nya teman-teman, WC-nya 3.000 mau mandi, mau BAK, BAB 3.000 teman-teman. Ya kondisinya seperti ini teman. Kondisinya ya begini, jangan harap kayak hotel bintang 5 ya, karena mungkin di sini juga untuk bangunannya sepertinya tidak boleh permanen ya, mungkin ya, kalau ini dugaan saya tidak bisa permanen, jadi makanya toiletnya pun seadanya karena memang peraturannya seperti itu. Cuman nggak tahu, mungkin ya, teman-teman ada yang lebih tahu bisa di komen aja. Nah ini kita akan mengeksplor. Ini ke bawahnya itu ada curug lagi teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya dari Curug Tepus itu dari atas ke sini tuh itu ada beberapa curug teman-teman. Jadi di setiap curugnya itu ada tiket, ada objek wisata, curug ini, curug ini. Ini juga mungkin sepertinya ya, ini tuh yang tadi itu atasnya Curug Pasir Rengit itu ada kemungkinan yaitu yang tadi, yang objek wisata sebelahnya Curug Pasir Rengit ini. Nah lihat teman-teman, itu ke bawah ini air terjun ini penghalangnya teman-teman, batas aman ya, kita dikit lah keluar dari batas aman dikit, kita mau lihat. Ini kayaknya objek wisata juga sama, nggak tahu ini namanya apa. Kalau ke bawah sini tinggi loh, lumayan. Lihat ke bawah, agak silau dikit. Ya, kalau segini sih tidak terlalu deras ya teman-teman, yang sedang lah. Insya Allah ini airnya jernih. Cuman kalau di sini sih saya nggak berani minum ya. Kalau di atasnya, paling atas saya berani minum. Ya takutnya ya kalau udah sampai sini ya saya mikirnya yang lain-lain gitu kan. Soalnya kan di atasnya juga ada yang mandi. Juga ya kita nggak tahu lah di atasnya kayak gimana. Cuman saya dulu kalau misalnya naik gunung itu, kalau misalnya memang airnya di atas itu saya berani minum langsung, itu seger. Kalau aqua yang kosong kita masukkan air ini tuh langsung berembun teman-teman, seger. Iya, kita nyebrang lagi teman-teman, hati-hati licin.
Ini kalau nggak ada orang ini saya udah mandi ini di sini. Cuman ini qadarullah ada beberapa orang ya yang sedang di sini. Itu ada ibu negara sedang ngebolang. Ya. Oke, kita ke atas lagi. Tuh lihat, masya Allah. Terus nah, saya di setiap kalau objek wisata saya selalu kritis di kebersihan ya teman-teman, karena saya tidak menyalahkan pengelola. Saya biasanya menyayangkan saja kepada para pengunjung. Seharusnya mereka sadarlah akan kebersihan. Gak susah kok membuang sampah pada tempatnya, atau misalnya dia bawa sampah dari mereka bawa makanan gitu, terus akhirnya menghasilkan sampah, ya dibawa pulang aja kalau tidak ada tempat sampah gitu. Jangan berkumpul terus sampahnya ditinggalkan, jangan seperti itu. Mentang-mentang kita sudah bayar, sudah ada pengelola, terus kita semena-mena untuk meninggalkan sampah kita di mana saja. Tidak seperti itu teman-teman. Kita harus sadar, meskipun kita di sini sudah bayar gitu, tapi kita tetap harus jaga kebersihan teman-teman. Meskipun itu tidak ada tempat sampah, kita sebisa mungkin untuk tetap menjaga kelestarian di sekitar sini dengan membawa sampah kita ke atas. Biasanya ada sih di atas ada tempat sampah. Tadi pun di bawah ada tempat sampah. Jadi kalau misalnya masih saja tidak membuang sampah pada tempatnya, ya sungguh terlalu gitu. Saya yakin yang kesini tuh kebanyakan orang-orang yang inilah, orang-orang yang belajar gitu. Lumayan. Entah itu pendidikan formal ataupun tidak ya, tapi ya setidaknya mereka tuh sebenarnya tahu gitu kan, bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Ya oke teman-teman, kita lanjut pulang teman-teman. Ini kelihatannya biasa aja teman-teman ya tangganya, tapi ini tuh sebenarnya curam teman-teman. Tangganya itu curam ini. Tuh lihat. Ini karung-karung kayaknya ini licin nih teman-teman. Kalau nggak pakai karung licin kayaknya. Licin. Nah ini dia nih. Apalagi di sini. Tanjakan ya. Ini lumayan Masya Allah curam tingginya. teman-teman. Tuh lihat. Wah. Lu hati-hati. Ayo. Kalau bawa bocil yang di sini. curam ini. Harus Hati-hati. barengin ya. Karena hati-hati atau di ais aja digendong. Di sini harus hati-hati. Lihat teman, itu curam teman-teman. Makanya saya pelan-pelan aja. Negara. Iya negara Ini kayak gini tuh kayak kalau mendaki ke Gunung Ciremai ini via Apu ini curam juga seperti ini. Wah. Lihat curugnya, masya Allah. Masya Allah. Wow. Ibu negara sudah capek ternyata. Kita lanjutkan. Oke, lanjut Jalanannya. lagi. Sebentar lagi. Udah bagus jalanannya. Itu batu disusun atau ini ya? Kira kayak batu disusun deh ini. Batu disusun terus pakai semen. Iya, waduh.
Oke, lanjut teman-teman, kita lanjut lagi karena tadi itu di bawah ada yang pacaran teman-teman, jadi kita skip aja, lanjut lagi. Iya lumayan teman, kalau yang jarang olahraga kayaknya pulang-pulang ya minimal pegel lah ininya, pahanya. Jadi sekarang masalah besar. Ayo. Wah, Tapi kalau di sini sih ternyata memang nggak terlalu curam teman-teman, cuman lumayan. agak ini aja, agak berlumut, jadi kalau hujan tuh perlu hati-hati. Nah ini kita udah mau nyampe ke atas lagi. Ini kalau udah dari bawah ini kayaknya enak nih, kalau di atas ini kita beli kayak makanan teman-teman. Jadi setelah capek naik anak tangga, kita ngopi dulu di atas sambil jajan-jajan, sambil inilah bagi-bagi rezeki kepada penjual warung, karena di weekday seperti ini kayaknya pengunjungnya sedikit. Nah ini di depannya warung ini, di sebelah kiri ini tuh ada toiletnya agak bagus teman-teman, jadi kalau misalnya yang di bawah kurang enak bisa di situ, cuman ada satu pintu tapi teman-teman. Nah ini juga ada penginapan teman-teman di sini, tuh penginapan, nggak tahu bayarnya berapa teman-teman. Nah ini loket yang tadi ya gitu teman-teman. Ini kita kembali lagi ke tempat parkir yang awal ya. Di sebelah kiri saya ini ada kayak tempat makan teman-teman, jadi agak luas lumayan tempat makannya, jadi bisa ya buat keluarga lah seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk jalan-jalan kali ini di Curug Pasir Rengit. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.